Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope you are fine. And now, let's study English together. We will learn about part of recount text language. It's about simple past and past continuous tense. Okay, before we start our English lesson today, please open your Hybrida module, page 42 till 43. It's about past tense and past continuous tense. Oke, perhatikan buku modul Hybrida kalian, halaman 42. Bagian check this out, ya, bagian bawah yang di kotak itu ada simple past and past continuous tense. Kenapa kita harus mempelajari simple past dan past continuous tense? Karena materi kita saat ini adalah tentang recount text, dan di recount text itu menggunakan simple past tense. Jadi teks recount itu kan terjadi di masa lalu, di masa lampau, maka menggunakan simple past tense. Apa itu simple past tense dan apa itu past continuous tense? Akan saya jelaskan satu persatu. Oke, persiapkan buku kalian dan simak modul kalian masing-masing. Oke, kita mulai dari simple past tense. Di modul kalian halaman 42 sudah ada tertulis di sana ya. You use it to talk about things that happened in the past. Jadi, kita menggunakan simple past tense atau biasa kita sebut dengan past tense untuk membicarakan tentang sesuatu that happened yang terjadi, yang sudah terjadi in the past, di masa lampau atau masa yang sudah lalu. For example, who invented the computer? We drove to Denpasar, Bali last Sunday. Kita lihat dari kalimat yang kedua. We drove to Denpasar, Bali last Sunday. Kita mengendarai ke Denpasar, Bali hari Minggu kemarin. Nah, di sini ada keterangan waktu hari Minggu kemarin. Berarti ke Denpasar, Balinya itu sudah terjadi hari Minggu kemarin. Maka kalimat ini menggunakan pola simple past tense. Nah, untuk menyatakan simple past tense, kita harus mengubah verb-nya atau kata kerjanya. Di sini ada dua jenis kata kerja, yaitu yang pertama regular verbs dan yang kedua irregular verbs. To make past form for regular verbs, you just add ed or d to the verb. Jadi ada dua jenis kata kerja. Yang pertama kata kerja regular verb atau kata kerja yang beraturan, di mana untuk mengubah ke dalam bentuk past atau bentuk lampaunya, kita cukup menambahkan akhiran ed atau d di belakang kata kerja tersebut. For example, kata look menjadi looked, tambah ed, kemudian live menjadi lived, kemudian open menjadi opened. Nah, apa bedanya akhiran ed dengan d? Kapan kita menggunakannya? Biasanya, kata kerja yang berakhiran dengan huruf konsonan, dia akan berimbuhan ed, dan untuk huruf vokal akan berakhiran atau berimbuhan d. Untuk kata kerja bentuk kedua, the simple past form of irregular verb, kata kerja irregular atau tidak beraturan, tidak ada aturan di sini, dia akan berubah bentuk dan berubah bunyi. Contoh, go menjadi went, read tetap read, drive menjadi drove. Nah, anak-anak bisa mengecek regular verb, irregular verb ini pada internet atau Google, atau anak-anak juga bisa mengeceknya di kamus kalian masing-masing di bagian tengah. Biasanya jika anak-anak mempunyai kamus yang ada
Indonesia-Inggris atau Inggris-Indonesia. Di bagian tengah-tengahnya, di sana ada regular verb dan irregular verb. Oke, kita lanjutkan. Jadi, untuk membuat kalimat past tense, kita cukup subjek dan diikuti dengan kata kerja bentuk lampau. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang simple past continuous tense. You use it to talk about action that were going on or happening at a certain moment in the past. Jadi kamu menggunakan pola past continuous tense ini untuk aktivitas atau kegiatan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung di waktu tertentu tetapi di masa yang sudah lalu. Artinya, aktivitas itu sedang terjadi, namun terjadinya di waktu yang lampau atau waktu yang lalu. We use past continuous for the action in the progress, longer action. Kita menggunakan past continuous ini untuk aktivitas yang durasi waktunya lebih lama, and the past simple dan pola past tense atau past simple for the action which interrupt it, untuk aktivitas yang menyelanya atau durasi waktunya lebih pendek. Contohnya di sini, the girl was sleeping when her mother called her. The girl was sleeping, seorang gadis sedang tidur ketika her mother called her, ibunya memanggilnya. Bisa kita lihat di sini menggunakan was sleeping dan di sini call her. Call di sini menggunakan bentuk past tense, bentuk lampau. Yang tadi sudah kita bahas, berarti her mother called her di sini menggunakan bentuk simple past tense, sedangkan the girl was sleeping yang durasi waktunya lebih lama menggunakan past continuous tense. Berikut saya sampaikan rules of past continuous tense atau aturan-aturan past continuous tense. Untuk bentuk kalimat positif, ada subjek yaitu I, she, he, it, we, you, they, diikuti dengan be, was atau were, diikuti dengan kata kerja yang berimbuhan ing. Contohnya di sini untuk subjek tunggal I, she, he, it, dia akan menggunakan be, was, diikuti dengan kata kerja ing. Menjadi kalimatnya she was reading. Begitu juga untuk subjek we, you, they, diikuti dengan be, were, dan kata kerja ing, maka menjadi you were singing. For negative form, untuk kalimat negatif, ada subjek, sama seperti kalimat positif, diikuti dengan be, diikuti dengan not, kemudian kata kerja ing. Bedanya hanya setelah to be di sini ada not. Contohnya, she was not reading. You were not singing. Next, question form. Bentuk kalimat tanya. Untuk bentuk kalimat tanya akan dibalik. Be-nya ada di depan sendiri. Was, were, kemudian diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja ing. Contohnya, was she reading? Were you singing? Contoh di sini untuk kalimat positif, she was reading a book. Negatif, she was not reading a book. Question, was she reading a book? Ini contoh yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Untuk dua aktivitas yang terdapat dalam satu kalimat, jika durasi kegiatan yang satunya lebih lama, maka menggunakan pola past continuous tense. Sedangkan aktivitas yang durasi waktunya lebih singkat menggunakan pola past tense. Jadi sekarang anak-anak sudah bisa membedakan kapan menggunakan past tense dan kapan menggunakan past continuous tense.
Intinya past continuous tense itu yang sedang terjadi. We were taking picture, kita sedang mengambil gambar. When a man approached us, ketika seorang laki-laki mendekati kita. Oke, next sekarang student activity, aktivitas anak-anak yang harus dilakukan hari ini. Do activity 5 on modul hibrida, page 43. Kerjakan aktivitas 5 di modul hibrida halaman 43. Perintahnya adalah write the past form and the meaning in Indonesia. Jadi anak-anak diminta untuk menuliskan bentuk past formnya atau bentuk lampau dari kata kerja yang sudah ada dan menuliskan artinya seperti contoh yang ada di tabel halaman 43. Namun, anak-anak cukup do number 3 to 12. Kerjakan nomor 3 sampai dengan nomor 12. If you have any question, you can text me, Miss Anggi, or you can text Ma'am Wiji. Okay, that's all for today. Thank you. We'll see you again next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.